wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu tentang minal asbab allati tu'inu ala tarkil dzunub. Di antara sebab-sebab yang akan menolong kita, membantu kita untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemaksiatan ini adalah perkara yang besar. Dan ini adalah perkara yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu maka kita dianjurkan dan sangat-sangat dianjurkan untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Bahkan diwajibkan. Kemaksiatan wajib ditinggalkan. Dan bagaimana caranya agar kita bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut? Maka diantaranya diterangkan, itu adanya at-tafakkur fi 'azamatillahi azza wa jalla. Itu tafakkur, memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin penjelasannya sudah diterangkan. Lalu kemudian yang kedua, al-khauf minallahi jalla jalaluhu wa min 'adabihi. Itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah, takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Dan penjelasan tentang ini pun sudah disampaikan di dalam penjelasan pada pertemuan pekan yang lalu. Lalu yang terakhir kemarin, yang ketiga, di sini disebutkan ada beberapa poin lagi, yaitu al-bu'du an muqaddimatil fahisyah. Menjauh dari muqaddimah, yaitu pembukaan pengawali dari perbuatan-perbuatan yang keji. Jadi kita harus bisa meninggalkan muqaddimahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Itu adalah muqaddimah.
Bahasanya bagaimana pacaran dilarang dalam Islam, itu adalah mukadimahnya. Karena pacaran itu akan mengantarkan orang terjatuh ke dalam kemaksiatan, yaitu perbuatan zina. Bagaimana dahulu ketika kaum muslimin baru mengenal akidah, baru mengenal Islam, maka ziarah kubur dahulu, saya bilang dahulu, itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru selanjutnya setelah akidah kaum muslimin itu kuat, maka Rasul mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian dari berziarah kubur. Fazuruha, maka berziarahlah kalian. Sekarang setelah datangnya yaitu perintah itu, maka ziarah itu ada syariatnya. Nah, ini itu setelah apa? Setelah mengetahui kaum muslimin memiliki akidah yang kuat. Dahulu sebelum akidahnya kuat, maka ziarah kubur itu dilarang dalam rangka syadud dariah. Menutup, yaitu menutup celah-celah kemungkaran yang akan mengakibatkan seorang terjatuh dalam perbuatan dosa. Baik. Selanjutnya yang keempat. Ini yang kita sekarang bahas tentang di antara sebab-sebab yang akan mengantarkan kita atau membantu kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Yang ketiga, yang keempat adalah al-luju' ila Allah azza wa jalla inda wujudi asbabil maksiyah. Yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala wujud atau ada sebab-sebab yang mengarah kepada kemaksiatan. Jadi ketika sudah muncul sebab-sebab kemaksiatan, segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditabrak, jangan dilakukan, jangan dikerjakan. Tapi segeralah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka qala al-allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Bagaimana Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di beliau mengatakan yang bagi lil amdi an yaltaji ila Allah azza wa jalla. Maka beliau mengatakan semestinya bagi seorang hamba untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtamiya bihimah inda wujudi asbabil maksiyah. Dan juga meminta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala ada sebab-sebab kemaksiatan. Ketika sebab-sebab kemaksiatan itu sudah muncul, sudah mulai tampak. Ketika sebab-sebab kemaksiatan itu sudah mulai itu ada di hadapan kita, maka segeralah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu pun dikatakan wayatabarra'u, dan berlepas diri min hauliki wa quwwatihi, dari daya dan kekuatan dari kemaksiatan tersebut. Jadi berlepas diri. Ya, karena apa? Kita tidak akan sanggup melepaskan kemaksiatan yang menimpa kita kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita akan bisa lepas. Kita ini lemah. Kita ini manusia yang memiliki kelemahan sehingga kita sering mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat muncul sebab-sebab kemaksiatan, di saat kemaksiatan sudah tersebar di mana-mana dan kita belum terjatuh ke dalam kemaksiatan, maka segeralah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak sekarang ketika orang sudah mulai muncul syubhat yang sangat banyak, minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini kemudian apa? Kita ini malah kemudian menabrak. Kita jatuh ke dalam syubhat tersebut. Naudzubillah min dzalik. Jangan. Ya. Ini berdasarkan apa? Liqauli Yusuf alaihissalam. Ini berdasarkan ucapan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika diterangkan di dalam surah Yusuf, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan tanda-tanda adanya kemaksiatan yang dilakukan oleh istrinya Al-Anjis. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Beliau mengatakan,
wa inna tasrif anni kaidahun. Begitu Nabi Yusuf alaihissalam itu sudah melihat tanda-tanda kemaksiatan yang muncul dari wanita-wanita di zaman itu, yang ini ternyata diidekan oleh istri Al-Aziz. Lalu beliau kemudian mengatakan, wa inna tasrif anni kaidahun. Dan jika engkau ya Allah tidak menghindarkan aku dari tipu daya mereka, tipu daya para wanita-wanita di kalangan orang-orang yang merupakan sahabat dari istri Al-Aziz tersebut, maka asbu ilaihin, niscaya aku akan cenderung kepada mereka, itu cenderung memenuhi keinginan mereka untuk melakukan perbuatan kemaksiatan, untuk melakukan perbuatan keji. Tapi kemudian wa aku minal jahilin, dan aku niscaya termasuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam tatkala melihat tanda-tanda kemaksiatan, dia segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan Allah, minta agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Kita harus tahu kita ini lemah. Kita tidak akan bisa melakukan apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali saya katakan, jangankan kita menghindarkan diri dari kemaksiatan, kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena pertolongan Allah, niscaya kita tidak akan sanggup melakukannya. Ya paling gampang, berapa sering saya sampaikan, rumah kita dekat dengan masjid. Rumah kita ini nggak jauh dari masjid. Andaikan jauh pun, minimal kita masih bisa menggunakan kendaraan. Selama panggilan adzan terdengar. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang datang ke masjid ini? Saya yakin sedikit. Kenapa? Tidak setiap orang itu mendapatkan kekuatan untuk melangkahkan kaki menuju ke masjid, walaupun mungkin badan dia sehat. Walaupun dia itu kuat. Walaupun dia memiliki fisik yang luar biasa. Mungkin ketika dia mendaki gunung dia sanggup. Walaupun mendaki gunung itu bukan cukup 1, 2, 5 menit. Tapi sampai berjam-jam, mereka sanggup untuk menapaki. Dan juga, Masya Allah, melewati rintangan yang banyak ketika untuk mencapai puncak gunung. Tapi ketika mereka datang untuk datang ke masjid Allah, maka banyak di antara mereka yang tidak sanggup melangkahkan kakinya. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak mendapatkan pertolongan dan taufik dari Allah. Kita bersyukur masih bisa sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Ini karena pertolongan Allah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada Mu'ad bin Jabal. Bahasanya, ya Mu'ad, uhibbuka fillah. Wahai Mu'ad, aku mencintaimu karena Allah. Fakul indah kulli duburi sholat, maka katakan setiap di akhir sholatmu, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku. Ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu. Wa syukrika, dan untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan juga bagus dalam beribadah kepadamu. Ini karena adanya pertolongan Allah. Kalau tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa ibadah, ikhwah. Kita tuh berat. Saya yakin kita merasakan bagaimana segitu waktu kita panjang, sehari 24 jam. Tapi karena tanpa ada pertolongan Allah, ternyata kita memegang mushaf Quran itu beratnya luar biasa. Padahal kalau kita nggak pakai mushaf, minimal kita masih memiliki HP yang di sana ada aplikasi Quran. Terkadang kita untuk perkara yang lain kita sanggup. Kita main, sanggup. Kita mancing, kita sanggup. Kita melakukan kegiatan-kegiatan olahraga, kita sanggup. Berapa banyak orang sampai meluangkan waktu pulang kerja main futsal. Mereka sanggup. Padahal main futsal, mereka membutuhkan energi yang luar biasa berat. Ditambahkan lagi mereka membutuhkan uang dan waktu luang. Tapi ternyata mereka sanggup meluangkan waktu. Sedangkan ketika kita ini mau membaca Quran saja, seandainya waktu futsal itu kita ganti dengan membaca Quran, anggap saja 1 jam. Berapa banyak ayat Allah yang sudah kita baca? Banyak, ikhwan. Dalam 1 jam, seandainya kita lambat, selambat-lambatnya kita mungkin 1 juz. Ini adalah kebaikan dari Allah. Kalau tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa, ikhwan. Jalan ke masjid bisa. Menghadiri majelis ilmu tidak akan bisa.
Bahkan harta yang paling ringan menurut anggapan kita, dzikrullah saja. Dzikir pagi, dzikir petang, berat bagi kita melakukannya. Betul. Masya Allah. Nah, ini luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan pada kita bagaimana kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat di sini bagaimana di antara perkara yang akan membantu kita untuk keluar dari perbuatan-perbuatan dosa, di antaranya diterangkan oleh para ulama adalah itu adanya al-nuzul, yaitu adanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, al-nuzul ilallah kan sama jalan inda wujudi asbabil maksiyah. Tatkala ada wujud sebab-sebab kemaksiatan, datang sebab kemaksiatan, sudah tampak di depan mata, kita segera minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Orang nggak usah jauh-jauh, Bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati iman, kita lihat sekarang banyak sekali kemaksiatan. Di mana-mana riba itu merebak. Kalau kita bukan karena pertolongan Allah, kita nggak akan sanggup menghindari riba, Ikhwan. Berat sekali, luar biasa. Ketika kita ini menginginkan, pengen punya kendaraan yang bagus, pengen punya mobil yang bagus, punya motor yang bagus, pengen punya rumah, maka di sana kita dihadapkan dengan adanya fitnah riba. Kalau nggak kredit, nggak bisa kita punya rumah. Berat. Bagaimana cara menghindari itu? Minta pertolongan Allah, berlindung kepada Allah. Ketika kita ini kemudian menghadapi beratnya kehidupan, dan lisan kita ini sulit, untuk apa? Untuk kita jaga agar tidak mengeluhkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini, Masya Allah, luar biasa, ikhwah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita akan banyak menjadi orang yang mengeluhkan tentang kehidupan. Kenapa? Capek kita menghadapi hidup. Setiap hari masalah terus bertumpuk, banyak. Dalam kondisi seperti ini, maka kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menyelesaikan masalah kita. Karena kita nggak sanggup menyelesaikan masalah kita. Kita hanya mengusahakan. Kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Allah yang memiliki kekuatan. Maka cara terbaik adalah dengan kita bertakwa kepada Allah. Datang kepada Allah. Kuatkan ibadah kita kepada Allah. Perbaiki akidah kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menjanjikan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Maka masalah apapun yang menghantam kita, semuanya akan Allah selesaikan. Allah yang menyelesaikannya. Kita hanya bertakwa kepada Allah, kita hanya beribadah kepada Allah, kita hanya menyerahkan urusan kita kepada Allah dengan mengusahakan sebab-sebab yang sekiranya ini tidak keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian kita akan menjadi orang-orang yang insya Allah dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini lemah, butuh perlindungan Allah Subhanahu wa taala, baru kita selesai. Kemudian yang kelima, di antara perkara yang akan membantu kita agar kita ini kemudian bisa meninggalkan kemaksiatan. Yang kelima adalah as-sabru 'alal ma'asi wad dzunub. Sabar dalam menghadapi kemaksiatan dan dosa-dosa. Duh, Masya Allah, Pak. Ya, kalau kita lihat kemaksiatan, lihat dosa, kita harus bersabar dalam menghadapinya. Jangan kemudian kita ikut terjun. Ya, kalau kita lihat sekarang aja nggak usah jauh-jauh. Ketika kita bergaul dengan manusia, kita dapati manusia itu, ikhwan. Manusia itu mereka ketika bergaul tuh banyak keluar kalimat-kalimat yang kasar, kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan syariat. Mungkin kita lihat anak-anak zaman sekarang, kalau kita ini kemudian mengikuti perasaan kita, niscaya kita pun akan terbawa seperti mereka. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat laknat. Mereka banyak sekali mencaci maki dan mencela manusia yang lain. Terkadang kita terbawa. Lihat saja anak-anak muda zaman sekarang. Banyak di antara mereka anak muda itu terbawa dengan pengaruh temannya. Di rumahnya dia diajari tata krama, di rumahnya dia diajari bagaimana bicara yang lembut. Tapi ternyata ketika di luar, di jalan, ikhwah,
maka kebun binatangnya keluar, kalimat-kalimat kasarnya keluar, ucapan-ucapan yang bernada menghina dan mencela pun keluar. Ini makanya penting kita itu berusaha untuk menahan diri. Memang enak, Pak. Bapak Ibu kita enak kalau kita ada masalah. Orang zaman sekarang itu gampang. Cari tempat yang lapang kemudian dia teriak sekencang-kencangnya. Katanya itu menyelesaikan masalah. Ya. Bahkan kalau di luar negeri itu pernah anak lihat itu ada di salah satu negara Eropa, itu ketika mereka untuk melepaskan stres itu HP mereka dibuang, dibanting. Itu dikumpulkan, ada satu lembaga yang mengumpulkan HP-HP bekas, yang kemudian begitu kemudian ada orang pengen melepaskan stres dia, kemarahan dia, maka dibolehkan satu-satu memegang HP, kemudian dibanting, dihancurkan sehancur-hancurnya. Itu dalam rangka meluapkan emosi kita. Memang nikmat rasanya. Ngeplong kita. Kalau nggak percaya buktikan, kita datang naik ke atas gunung, kemudian seorang diri kita teriak sekencang-kencangnya. Seolah-olah itu adalah jalan yang terbaik. Tapi ketahuilah Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan bagaimana kita bersabar. Habsun nafsi mimma yakrah. Menahan diri dari perkara yang dia tidak sukai. Di saat ada perkara yang dia tidak sukai, di saat dia mendapati dalam hidup ini, tidak semuanya indah, tidak semuanya lezat, tidak semuanya nikmat. Dia akan menghadapi kegetiran di dalam hidup. Banyak masalah di dalam hidup. Maka dia belajar bersabar, menahan dirinya. Untuk tidak menyampaikan unek-unek itu hanya pada manusia. Dia bersabar. Menghadapi maksud juga sama. Ketika dia itu melihat orang lain banyak terjatuh dalam maksiat, jangan mengatakanlah yang lain juga maksiat, saya juga ikutan. Dia ikut. Ingat berulang kali saya katakan kita ini seorang mukmin, seorang muslim ibarat ikan di lautan. Walaupun air laut itu asin, janganlah kita menjadi ikan yang asin. Karena seasin-asinnya air laut tuh tetap ikannya nggak asin. Kita terpengaruh dengan lingkungan. Walaupun orang lain memang lihat. Kalau nggak percaya buktikan. Ketika kita anak muda, mungkin kita memiliki anak muda. Anak-anak kita masih remaja. Lihat anak-anak yang lain pacaran. Lezat kelihatannya, nikmat kelihatannya. Maka anak-anak kita ini, Masya Allah, godaannya luar biasa. Mereka harus dididik, diajari bagaimana menahan diri untuk tidak terjatuh dalam kelezatan yang semu. Dalam kenikmatan yang palsu. Butuh kesabaran menghadapi seperti ini. Kemaksiatan yang menggoda, ikhwah. Luar biasa. Anak muda zaman sekarang ini sangat berat mencari orang yang sanggup istiqomah. Bahkan sekarang, walaupun orang sudah mengenal sunnah pun, terkadang mereka mengadakan pacaran islami. Di mana-mana pacaran tidak islami, kecuali sudah menikah. Asalnya mungkin benar, mungkin menggunakan istilah ta'aruf. Setelah itu, setelah ta'aruf apa yang terjadi? Akhirnya sama perantaranya, sama wasilahnya diberikanlah nomor HP masing-masing. Akhirnya belum resmi menjadi seorang suami istri. Maka dia pun kemudian berkenalan terus tanpa ada batasan-batasan syariat. Islami katanya. Dari si mananya. Kecuali ada perkara-perkara yang bersifat darurat. Yang di sana tentu dalam koridor syariat. Berat. Dan fitnah ini. Masya Allah. Luar biasa sekali. Maksiat itu lezat. Maksiat itu sesuai dengan apa? Dengan syahwat. Hubbatil jannah bil makari, hubbatin nar bisyahwat. Rasul sampai menyampaikan bahasanya dikelilingi yang namanya surga itu dengan apa? Dia itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang makarih, yang tidak disukai. Tapi neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang sesuai dengan syahwat. Enak. Saya yakin Masya Allah. Nikmat. Ya, banyak nikmatnya versi syahwat kita. Makanya di sini katakan qala Muawiyah. Maka Muawiyah mengatakan al-muru'at tarkul ladzat wal isyanil hawa. Bahasanya yang namanya muru'ah, kewibawaan seorang itu adalah dengan meninggalkan kelezatan dan kemaksiatan hawa nafsu. Kita bisa terjaga muru'ah kita. Tidak terjatuh dalam perbuatan dosa jika kita mampu meninggalkan kelezatan. Sehingga kita ini tidak terpengaruh. Orang lain lihat, aduh Masya Allah Pak, orang lihat merokok, lihat ini, Masya Allah. Sekarang banyak sarana-sarana yang mengantarkan
Ya, kepada kemaksiatan-kemaksiatan dan kemudian kita merasakan bahasanya ini adalah sebuah kelezatan ya tadi yang paling banyak sekarang itu apa? Ya, ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan. Ujungnya nanti berkholwat, pacaran laki-laki dengan perempuan, masya Allah. Ya, terutama para wanita. Para wanita itu masya Allah mereka adalah perhiasan dunia, dunia mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Wanita yang salihah, wanita yang menjaga kehormatannya. Wanita yang salihah adalah wanita yang taat pada suaminya. Wanita yang salihah dia adalah wanita yang betul-betul terjaga, ikhwan. Makanya sulit menjadi wanita zaman sekarang, ikhwan. Kenapa? Mungkin di luar dia bisa menjaga pergaulan, tapi begitu di dalam rumahnya, maka dia pegang HP, dia pun selfie di HP tersebut. Apa yang terjadi, ikhwan? Kenapa? Karena pengen pamer kecantikan itu adalah satu kelezatan bagi sebagian manusia. Ini satu kemaksiatan. Ketika wajahnya sudah dinikmati oleh setiap laki-laki yang bukan mahramnya, maka di sanalah timbul dosa. Dosa jariyah. Yang terus mengalir dosa itu. Walaupun dia sudah meninggal. Sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan orang-orang yang masih awamnya. Orang yang sudah mengenal syariat pun. Orang yang sudah berpakaian rapi sekalipun. Mungkin hata yang sudah tertutup. Dia masih kemudian memamerkan anggota tubuhnya. Ya, ya pamer dia. Walaupun pakai penutup muka. Kemudian dia cepret ya. Masya Allah berpose ikhwan. Nah ini bah. Lezat memang wanita kalau selfie itu lezat. Kalau pegang HP ada kamera gatel kalau dia nggak selfie. Itu kelezatan. Ini kenikmatan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kita juga sama. Masya Allah berat. Nah ini. Kalau dia sanggup untuk menahannya. Maka ini adalah perkara yang luar biasa. Karena memang meninggalkan kemaksiatan dengan cara apa? Bersabar dalam menghindari kemaksiatan tersebut. Kalau kita pengen terjauhkan. Pengen bisa meninggalkan dosa. Maka harus mampu bersabar ketika menghadapi dosa tersebut. Jangan langsung ikut terjerumus ke dalam dosa tersebut. Lihat apapun yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan man ardol jawariha fil ladat. Barang siapa yang ridho anggota badannya dengan kelezatan-kelezatan. Dia ridho anggota badannya untuk mengikuti kelezatan-kelezatan yang fana. Kelezatan-kelezatan yang semu. Faqad gorosa li nafsiki sajaron nadamat. Maka sungguh dia telah menanamkan pada dirinya. Apa? Pohon-pohon penyesalan. Pohon penyesalan. Ketika dia mengumbar keinginannya. Ketika seseorang itu dia sudah membiarkan dirinya. Untuk tadi merasakan kelezatan-kelezatan dunia yang tidak sesuai dengan syariat. Maka dia sudah menanam di dalam dirinya apa? Pohon-pohon penyesalan. Kelak dia akan menyesal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak usah jauh-jauh ikhwah. Orang saja hidupnya boros kan dia menanam kabar, menanam penyesalan ketika suatu saat dia jatuh dalam kemiskinan, jatuh dia. Dan kemudian orang-orang yang melakukan perbuatan dosa yang dia tidak menjaga lisannya. Padahal para ulama mengatakan bahasanya salamatul insan fi hifdzi lisan. Selamatnya manusia itu pada menjaga lisannya. Kemudian dia mengumbar lisannya, itlaqul lisan. Atau itlaqul kalam. Dia ngomong apa saja. Di media sosial dia ucapkan. Apa saja. Mencela orang, mencaci maki orang. Termasuk pula mencaci maki dan mencela pemerintah misalkan. Yang tidak pada tempatnya. Akhirnya begitu kemudian dia terjatuh. Ya, ditangkap dan sebagainya, baru menangis, nyesel. Lihat anak muda zaman sekarang. Ketika mereka membuat konten-konten, yang konten-konten ini misalkan, ngajak tawuran dan sebagainya, atau kemudian para preman, yang mereka kemudian membuat konten-konten yang sama seperti itu. Atau dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Lalu kemudian ditangkap oleh aparat, maka dia menyesal. Karena orang yang dia membiarkan dirinya untuk merasakan kelezatan-kelezatan yang semu. Yang itu kelezatan menurut hawa nafsunya. Ketika suatu saat pada hakikatnya dia sedang menanam pohon-pohon penyesalan kelak. Dan ini akan terbukti bahwa suatu saat akan seperti itu.
Dia akan menyesal dengan apa yang telah diperbuatnya. Kan begitu kan, rata-rata kan begitu kan. Orang lagi kesel, bertengkar dengan saudaranya, bunuh. Waktu itu dia membiarkan nafsunya untuk apa? Melampiaskan amarahnya dengan membunuh saudaranya. Begitu kemudian dia divonis hukuman mati, hukuman penjara, baru dia bersedih, nyesal dia. Berapa banyak kejadian seperti itu? Dosa itu seperti itu, kita juga sama. Mungkin dahulu ketika kita masih muda, kita ini tidak pernah belajar baca Quran. Kita tidak pernah belajar tentang huruf, apa itu huruf bahasa Arab, nggak ngerti. Kita biarkan masa muda kita dihabiskan hanya untuk hura-hura saja. Begitu kita datang masa tua, kita menyesal. Kita ditanya oleh anak kita tentang, Pak dibacanya apa? Kita nggak bisa baca Quran. Berarti secara tidak langsung ketika kita memperturutkan hawa nafsu kita, masa muda dihabiskan untuk hura-hura, maka kita pun akan menyesal setelah kita tua nanti. Ini yang ditanam. Makanya kalau orang itu pengen meninggalkan perbuatan dosa, bersabarlah dalam menghadapi kemaksiatan. Lalu yang keenam, bagaimana agar kita ini bisa meninggalkan perbuatan dosa? Maka di sini pun dikatakan yang keenam adalah al-buka 'ala dunub, menangisi atas dosa-dosa. Bagaimana agar kita bisa meninggalkan perbuatan dosa? Banyaklah menangis sebagai tanda penyesalan kita atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Kalau kita kemudian banyak menangis karena Allah SWT, ya Allah, saya telah melakukan perbuatan dosa. Saya sudah banyak terjatuh dan bergelimang di dalam perbuatan kemaksiatan. Ya Allah, aku menyesal. Kemudian kita pun menangis, meneteskan air mata. Di dalam salat malam kita. Ataupun di dalam setiap sujud kita. Di dalam salat-salat wajib kita. Ataupun dalam salat sunnah kita. Atau di saat kita dalam sendirian. Kesendirian hanya dengan Allah SWT semata. Kita meneteskan air mata. Kita menangis kepada Allah SWT. Maka ini yang akan menjadikan kita orang-orang yang mampu meninggalkan dosa tersebut. Kenapa kita sudah menyesal? Kita menangis karena kita takut dengan Allah SWT. Dengan tangisan tersebut, ikhwah, itu meringankan beban dosa kita. Kalau kemudian kita berbuat dosa, justru kita tertawa. Berbuat dosa, kita bangga dengan dosa-dosa kita. Bahkan kita munculkan. Kita publikasikan dosa kita. Lebih lagi min dzalik. Yang terjadi kita tidak akan menyesal. Yang terjadi kita malah senang. Coba kalau nggak percaya buktikan. Ketika ada orang dia melakukan konten atau perbuatan dosa. Yang sekarang banyak terjadi di media sosial. Orang tuh bangga ketika mereka melakukan perbuatan dosa. Pacaran di-upload, pacaran kemudian dia dijadikan konten. Ya. Kemana-mana jalan dengan yayang. Banyak dia jalan dengan pacarnya. Naik motor berdua, kemudian dia jalan-jalan, dia piknik, dia healing kemana saja. Padahal ini bukan mahramnya, ini bukan pasangan resminya. Dia berangkat kemana-mana. Dan setelah itu kemudian dia mendapatkan like yang sangat banyak. Apa yang terjadi, ikhwah? Dia semakin bangga terus saja. Kapan dia akan meninggalkan dosanya? Ada orang yang dia membuka auratnya kemudian dipamerkan agar mendapatkan follower sebanyak-banyaknya. Maka ini pun terjadi apa, ikhwah? Yang terjadi adalah dia semakin jatuh terjerumus dalam dosa dan akan sulit keluarnya. Bagaimana mungkin dia akan meninggalkan kemaksiatan kalau dia menikmati kemaksiatan tersebut? Lihat orang-orang yang dia menjual popularitas dengan apa? Dengan perbuatan dosa. Dia tidak akan tersadarkan ketika dia tidak merasa dosa itu adalah dosa. Berat. Makanya kita mencoba. Begitu kemudian kita tahu ini dosa, tangisi. Menangislah pada Allah Subhanahu wa taala walaupun orang lain tidak tahu, tidak apa-apa. Tadi saya sulit menangis. Kenapa saya sulit menangis? Karena saya jarang kesendirian. Kalau di rumah ada anak, ada istri, susah saja menangisnya. Oh, saya tidur juga kan dengan istri. Apa-apa dengan istri. Zaman dahulu para ulama, ikhwah. Ada yang kemudian pagi harinya bantalnya basah, padahal istri ada di sampingnya. Tapi istrinya tidak tahu kenapa. Dia menahan gemuruh di dalam dadanya, tapi air matanya mengalir. Di saat istrinya dalam kondisi tidur, dia pun sama, membelakangi istrinya, meneteskan air mata. Kadang dalam sujud, dalam sholat malamnya,
Istrinya terlelap dalam tidurnya, dia kemudian menangis pada Allah Subhanahu wa taala. Anggap saja istrinya lebih awal bangun daripada dia. Istrinya rajin salat malam, mungkin dia tidak ada kesempatan untuk meneteskan air mata. Thayyib, enggak masalah. Kita masih punya kesempatan. Di waktu kita mau berangkat kerja, kita naik motor, kita naik mobil, kita sedang bersendiri, jauh dari istri kita, jauh dari orang lain. Silakan menangis ketika Anda menaik motor. Ketika Anda sedang naik mobil, silakan. Orang lain tidak ada yang perhatikan kita. Apalagi kalau kita pakai helm tertutup. Helmnya warna hitam, kita meneteskan air mata sepanjang jalan, kita meneteskan air mata. Masalah itu. Dan itu akan terasa betapa ringannya beban hati kita, seberat apapun masalah kita. Dosa itu akan berguguran. Ini kalau kita sudah sanggup seperti ini, insya Allah, Allah akan mudahkan kita meninggalkan kemaksiatan. Ada penyesalan. Ada tangisan kita kepada Allah SWT. Makanya pantas Al-Imam Fudail bin Iyad belum mengatakan, rahimallahu imra'an. Semoga Allah merahmati seseorang akhta' yang dia melakukan perbuatan dosa. Wa baka ala khati'atihi. Kemudian dia menangis atas kesalahannya tersebut. Dia terjatuh dalam perbuatan dosa. Jangan menjadi orang yang keras hatinya. Dikasih nasihat berulang kali. Dikasih ilmunya. Dikasih tahu tentang syariat. Tapi kita menolak. Jangan. Semakin hati itu mengeras, kita akan sulit dekat dengan Allah SWT. Dan hidup kita semakin tidak nyaman. Di saat ada orang lain mengingatkan tentang kesalahan kita, maka seandainya kita tidak sanggup mengakui di hadapannya, tidak apa-apa. Kalau antum kemudian misalkan merasa berat untuk mengakui di hadapan orang, tidak apa-apa. Kita melakukan kemaksiatan, lalu orang lain menegur kita. Anda salah. Entah yang menegur itu anak kita, istri kita, orang tua kita, sahabat kita. Kita adalah orang yang terkadang malu untuk mengakui kesalahan kita. Tapi kita jangan kemudian malu mengakuinya di hadapan Allah. Silakan Anda malu mengakui di hadapan manusia. Tahan itu. Asal Anda jangan mengingkari. Ketika dikatakan, ini loh Anda tidak salah. Ini Anda berbuat dosa. Ini adalah kemaksiatan. Maka jangan mengatakan, bukan ini bukan maksiat. Diamlah. Diam. Jika Anda tidak mau mengakui saat itu juga, maka kemudian diam, tinggalkan. Dan menangislah di hadapan Allah saat engkau sedang berdua saja. Jangan membiarkan hati kita semakin keras dan membatu. Berat ikhwah. Hidup ini sebentar. Rasulullah mengatakan, "A'mar ummati baina sittin wa sab'in." Usia umur dari umat itu kisaran 60 sampai 70 tahun saja. Kita sekarang berapa? Apalagi kalau kita sudah melewati angka 40. Yang di sana akan menjadi tanda apakah kita ini memiliki karakter itu seterusnya atau tidak. Kalau 40 tahun kemudian kita masih saja bengkok. Waliyadzubillah naudzubillah min dalik. Kapan kita sadarnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita pengen sadar aja kadang berat. Apalagi kalau kemudian kita ini nggak pernah mau sadar. Silakan menangis. Mungkin ada anggapan, Ustaz, saya laki-laki, saya pantang meneteskan air mata di hadapan orang lain. Tidak apa-apa, ikhwan, tidak apa-apa. Cari tempat yang sepi, menangislah di sana. Silakan tumpahkan tangisan kita kepada Allah. Niscaya kita akan semakin lembut hatinya kepada Allah SWT. Jangan sekali-kali kemudian kita berbuat dosa malah tertawa. Ada orang mabuk cekikikan ketawa. Ya, ada orang berbuat dosa kemudian dinasihati malah dia marah-marah. Jangan ikhwah. Jangan menjadi manusia seperti itu. Jangan. Takutlah dengan su'ul khatimah. Takutlah dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kembali saya katakan, kalau kita nggak sanggup untuk mengakui di hadapan manusia, lebih baik diam. Setelah itu kemudian pergi tinggalkan orang yang memberikan nasihat pada kita. Sambil doakan kebaikan, ya Allah, berikan kebaikan buat saudaraku yang telah memberikan nasihat padaku. Kemudian Anda pergi cari tempat yang sepi, menangislah di sana. Silakan. Atau minimal akuilah. Dan setelah itu tinggalkan. Tinggalkan perbuatan dosa. Walaupun tidak mengakui di hadapan saudara kita. Karena ini adalah jalan terbaik agar kita menjadi lebih baik. Waqala al-Imam An-Nawawi. Dan telah berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Boleh mengatakan istihbabu bukaiki ala nafsi. Ida waqa'at min kumaksiyah. Maka beliau mengatakan disunahkan untuk menangis, disukai untuk menangis
Menangisi atas dirinya. Idza waqa'at minkum ma'siyah, apabila terjatuh ke dalam kemaksiatan. Begitu kita jatuh dalam kemaksiatan, maka istihbab ikhwah. Itu kita itu disukai, disunahkan untuk menangis kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa kita. Makanya pantas kalau para ulama itu Masya Allah banyak menangisnya luar biasa. Karena tahu para ulama itu merasa banyak dosa. Kalau ulama saja yang mereka banyak kebaikannya, banyak menangis, ikhwah, ngaku banyak dosa. Apalagi kita yang banyak dosanya. Para ulama itu mereka kebaikannya banyak. Dosanya sedikit dibandingkan dengan kita. Mereka masih sanggup meneteskan air mata. Tapi kalau kita ini jarang sekali menangis karena Allah SWT. Kita jarang menangis karena dosa-dosa kita. Bahkan kita ini cenderung kalau diberikan nasihat, kita menolak. Kita tidak mau bahasanya hati kita ini kemudian terkunci. Dan tidak mampu meneteskan air mata. Dan tidak mau bahasanya hati kita adalah hati yang keras. Tidak pernah tersentuh dengan nasihat. Sekali saya katakan, kita terkadang kita laki-laki pantang untuk meneteskan air mata, tapi ada saatnya kita harus menangis di hadapan Allah SWT. Gak mesti kita di hadapan manusia, tidak apa-apa. Nah itu. Dengan demikian kita akan terjauhkan dari dosa-dosa kita. Makanya pantas beliau mengatakan, disunahkan, kata beliau. Disunahkan untuk meneteskan air mata, menangis atas diri kita kalau kita terjatuh dalam kemaksiatan. Lalu kemudian poin yang ketujuh. An-nadam 'alal ma'siyah. Bahasanya bagaimana agar kita ini kemudian terjauh dan bisa melepaskan diri dari kemaksiatan, maka menyesallah atas maksiat tersebut. Sesali. Kita pernah terjatuh dalam maksiat, sesali. Jangan kemudian keras kepala. Tadi sudah dikatakan, sudah ikhwah, Anda bisa menangis, menangislah. Kalau tidak minimal Anda menyesali. Penyesalan ini penting. Makanya sampai-sampai Rabi bin Husain belum mengatakan ada ad-dunub. Penyakit itu adalah dosa. Penyakit itu adalah dosa. Wadawa dan obat dari dosa tersebut adalah al-istighfar. Kata Rabi bin Husain belum mengatakan ada ad-dunub. Dosa yang namanya penyakit itu adalah dosa. Jadi dosa-dosa itu penyakit sebenarnya. Wadawa dan obatnya adalah al-istighfar. Itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyifa dan penyembuhnya itu adalah antatuba sumalata'ud. Yaitu engkau bertobat kepada Allah, kemudian engkau tidak mengulangi kembali dosa tersebut. Ini obatnya. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bertobat dan tidak mengulangi kembali dosa kita tersebut. Ya, ikhwan. Masih ada 2 poin, yaitu 7 dengan 8. Ya, nanti insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Nanti setelah itu selesai, kita akan membahas min fawaid wa manafi tarkid dunub. Apa faedah dan manfaat kita meninggalkan dosa? Apa kira-kira ini? Ya, usaha kita yang keras meninggalkan dosa, apa faedahnya? Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Itu saja barangkali bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi Anda yang menyampaikan dan umumnya bagi yang hadir dan mendengarkan. Syukran. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.